Kejaksaan Agung tengah menelusuri aliran suap 60 miliar hasil vonis lepas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejagung juga masih menelusuri selisih uang suap yakni 37,5 miliar rupiah yang diketahui terakhir berada di tangan Muhammad Arif Nuryanta. Pasca penetapan 8 tersangka, kasus suap vonis lepas korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung RI tengah menelusuri aliran dana gratifikasi sebesar 60 miliar rupiah. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar mengatakan, penelusuran ini dilakukan dengan memeriksa para tersangka dan saksi guna mengetahui siapa saja yang menikmati uang suap yang diserahkan oleh Muhammad Syafi'i kepada mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nonaktif Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Syafi'i diketahui merupakan pejabat hukum Wilmar Group, satu dari 3 perusahaan dalam perkara vonis lepas korupsi CPO. Kejagung saat ini juga masih menelusuri selisih uang suap, yakni 37,5 miliar rupiah yang diketahui terakhir berada di tangan Muhammad Arif Nuryanta. Nah, kalau kita lihat di dalam perkara suap dan atau gratifikasi itu kan ada yang memberi, ada yang menerima, ada sesuatu yang telah dijanjikan dan ada penyerahan atau levering. Dan sesungguhnya ini dulu intinya, ya tentu akan lebih baik ketika bahwa dana 60 miliar ini dapat dilakukan katakanlah perhitungan terhadap siapa saja yang menerima, ya. Dan kita berharap bahwa dalam perjalanannya tentu ini akan terus dilakukan pengembangan dan memastikan bahwa pihak-pihak mana saja yang menikmati hasil dari 60 miliar tersebut. Masing-masing tersangka masih belum diketahui, Pak, masing-masing terima berapa dari 60 miliar itu? Ya, itu yang sekarang terus dikerjakan oleh penyidik, ya. Kan ada beberapa tersangka yang sudah memberikan keterangan, misalnya mendapatkan 4,5 miliar, 5 miliar, 6 miliar, bahkan untuk membaca berkas perkara, ya ada sekian miliar. Nah, ini yang terus sedang didalami oleh penyidik untuk dapat melihat siapa menerima berapa. Selain Wilmar Group, kasus suap vonis lepas korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat juga menyeret Korporasi Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Ketiga perusahaan ini dituntut atas dugaan korupsi pemberian ekspor CPO. Namun belakangan ketiga korporasi tersebut divonis onslaught van allerlei vervlogging alias terbukti melakukan perbuatan tapi dinyatakan bukan tindak pidana. Putusan itu disebut Kejaksaan Agung RI merupakan hasil pesanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar menjelaskan, kasus ini bermula dari tawaran mengurus perkara yang diajukan mantan Panitera Muda PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan, kepada pengacara Korporasi Arianto. Tawaran itu kemudian berkembang dengan angka suap senilai 60 miliar rupiah setelah melibatkan tersangka Muhammad Arif Nuryanta. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nuryanta mengatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan yang pertama tadi kepada WG dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus onslaught. Dan yang bersangkutan dalam hal ini atau Muhammad Arif Nuryanta meminta agar uang 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan menyampaikan lagi kepada AR atau Arianto agar segera menyiapkan uang sebesar 60 miliar. Setelah ada permintaan Wahyu Gunawan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS, selanjutnya MS menghubungi MSY dan dalam percakapan tersebut MSY menyanggupi akan menyiapkan permintaan tersebut dalam bentuk mata uang US dollar Amerika atau dolar Singapura. Terkait kasus suap vonis lepas korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat,
Mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengaku geram terhadap cara kotor oknum pengacara yang merusak aparatur hukum peradilan. Asep menyesalkan hakim sekelas ketua pengadilan negeri bermain mengatur vonis serta tergoda uang suap. Keterlaluan tuh ditipu sama pengacara dua, si M, si Arianto itu kan pemain. Orang tahu seluruh pengadilan. Dua pengacara dan beberapa temennya. Itu harus seluruh perhatian Mahkamah Agung berani seperti dulu kasus ada dua pengacara yang berkacak pinggang di pengadilan. Mereka adalah pemain-pemain yang selama ini memainkan, merusak nama aparatur hukum di peradilan, dan orang pengadilan tahu seluruh Jakarta. Kita lihat jejak digitalnya si M maupun si A itu di kasus jenderal dulu si S itu, di kasus pajak, di kasus timah. Mereka pemain dan betapa maunya ketua setingkat ketua selatan wakil pusat itu kampungan sekali bermain dengan cara-cara biadab ya. Maka sekarang binasa. Sementara itu, pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai fenomena hakim terjerat gratifikasi merupakan masalah serius bagi negara. Pasalnya negara dalam keadaan darurat, sehingga perlu langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sekarang sudah perlu langkah darurat ya, karena ini situasinya darurat. Saya ingin mengutip saja Hinca Panjaitan itu kemarin bicara bagus. Ini masalah peradilan ini, masalahnya sangat darurat, sehingga perlu keputusan-keputusan darurat. Bentuknya apa? Kalau perlu Presiden turun tangan buat perpu, bongkar itu semua. Dan jangan takut-takut, rakyat mendukung. Karena kalau nunggu Mahkamah Agung memperbaiki, selalu kembali ke formalitas. Ini kami ada pengawas, ini kami skor dulu sebelum kami pecat, dan ini di tempat lain juga masih baik-baik aja gitu, hanya kasuistis gitu. Nggak bisa. Ini sudah, karena kasus yang terakhir itu tahu nggak, melibatkan 3 pengadilan. Tiga kompetensi relatif pengadilan, utara, selatan, pusat. Hakim dan paniteranya berombongan di situ, nerima suap dari 3 korporasi itu. Itu yang sekarang ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.